Seniman pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Dr. Liberty Manik, yang sejak tahun 1954 yang lalu bermukim di luar negeri, sekarang sedang berada di daerah ini. Liberty Manik yang memperoleh gelar Doktor Filsafat dalam lapangan musik pada Freie Universität Berlin itu selama lebih kurang 4 bulan di daerah ini akan melakukan penyelidikan dan perekaman gondang Batak baik di daerah Dairi, Toba, Tapanuli Tengah, Selatan maupun Karo. Kepada RRI dikatakan bahwa perekaman itu selain untuk keperluan dokumentasi juga akan dijadikan bahan untuk menulis buku mengenai kesenian daerah, khususnya seni daerah Batak. Dr. Liberty Manik yang sekarang menetap di Jerman Barat itu diundang oleh Golkar dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-44. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nusantara 3 Medan. Saudara pendengar, kita ikuti sekarang Medan sehari-hari beracara wawancara dengan Dr. Liberty Manik, reporter RRI Rinaldi. Saudara-saudara pendengar, pada waktu ini sedang berada di Medan salah seorang tokoh seniman yang kalau kami sebut nama lagu yang diciptakannya salah sebuah yang merupakan lagu nasional, kami yakin pendengar akan mengenal, yaitu pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa, dan orangnya atau tokohnya adalah Bapak Dr. Filsafat dalam lapangan musik, yakni Bapak Liberty Manik. Kesempatan bertemu muka di Medan ini kami gunakan sebaik-baiknya. Justru kita mengetahui beliau sudah lama sekali bermukim di luar negeri, yang terakhir adalah di negeri Jerman. Bahkan gelar doktor filsafat dalam lapangan musik ini beliau peroleh di dalam mengikuti kuliah-kuliah pada Freie Universität di Berlin. Sudah barang tentu pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Liberty Manik ke Medan ini terutamanya. Dan kemudian tentu kami ingin mengetahui maksud kunjungan kali ini apa kira-kira. Memang sudah lama saya berniat untuk mengunjungi tanah air, dan kebetulan ada undangan dari Golkar untuk menghadiri Hari Sumpah Pemuda, dan keinginan ini saya gabungkan satu sama lain, dan saya akan berkunjung juga ke tanah air, ke kampung daerah Tapanuli Utara. Kunjungan ini saya hubungkan juga dengan niat saya yang telah lama untuk menyelidiki gondang Batak di Tapanuli. Dan itu akan saya lakukan dengan secara sistematis sedikit, dan saya mulai dengan penyelidikan gondang itu di daerah Dairi Pakpak Sidikalang, kemudian daerah Karo sekitar Kabanjahe, daerah Simalungun sekitar Siantar Seribu Dolok, dan akhirnya nanti saya melanjutkannya ke Samosir, Belige, Tarutun, dan daerah Tapanuli Selatan sekitar Sidempuan dan Spiro. Berapa lama kira-kira penyelidikan ini akan dilakukan? Penyelidikan ini kira-kira memakan waktu 4 bulan. Sebetulnya singkat, tetapi saya berharap mendapat sokongan dari kepala-kepala daerah, dan sehingga usaha ini juga bisa dilakukan walaupun waktunya singkat. Bahan-bahan yang diperoleh dari penyelidikan ini, apakah maksudnya Bapak Doktor jadikan buku untuk penerbitan pribadi atau dikarang pribadi, ataukah sebagai bahan ilmiah buat penerbitan di luar negeri? Penyelidikan itu tentu dua taraf. Pertama, mengadakan dokumentasi tentang gondang Batak yang masih ada sekarang ini, sebab ditakuti barangkali nanti pada suatu ketika hilang. Dan kedua, untuk memperoleh informasi-informasi musikologis dari pemain-pemain musik yang sekarang yang masih tahu tentang soal-soal gondang Batak itu, barangkali orang tua yang mungkin suatu ketika nanti tidak ada. Jadi pertama, mendokumentasi baik musik dan informasi. Dan kedua, tentu menganalisa dan menyelidiki musik itu tingkat kedua. Saya sendiri sudah tentu akan berusaha menyelidiki ini dan mengeluarkannya
nanti dalam berupa satu buku. Tetapi ahli yang lain yang juga mempunyai perhatian sudah tentu dapat mempergunakan bahan-bahan yang akan saya kumpulkan ini. Jadi oleh karena itu usaha ini bukan hanya untuk saya tapi juga untuk menyelamatkan kebudayaan daerah kita. Pak Manik, kira-kira Bapak sudah berapa lama bermukim di luar negeri? Saya sudah lebih sedikit 18 tahun di luar negeri. Pertama, yang paling akhir memang saya dulu di Medan ini tahun 54 sebelum berangkat ke Eropa, dan memang sering saya dulu mengadakan ceramah-ceramah mengenai musik melalui siaran RRI Medan waktu masih di Jalan Serdang. Pertama saya pergi ke negeri Belanda menurut rencana sebetulnya hanya untuk 1 tahun saja, dan saya mempelajari pimpinan kor di sana dan menempuh ujiannya. Sesudah 1 tahun sebetulnya harus ke Indonesia. Tetapi waktu saya di sana masih melihat kemungkinan untuk meneruskan pelajaran musik di negeri Jerman, dan sebagai orang yang mulai merdeka itu kita mengingini janganlah setengah-setengah, jadi saya terus ke negeri Jerman belajar. Mula-mula saya belajar juga musik praktis, tetapi tahun 57-58 saya mengalami penyakit yang keras, mengalami operasi yang berat. Sesudah sembuh maka saya anggap saya juga mempelajari musik, tapi saya robah sedikit lapangannya ke lapangan ilmu musik, dan dengan bantuan kedutaan RI di Bonn saya memperoleh beasiswa dari pemerintah Jerman, dan sejak itu belajar di Berlin, di Freie Universität di Berlin sampai tahun 1958 dan mencapai gelar doktor dalam lapangan musik dengan judul Sistem Nada Arab dalam Abad Pertengahan. Apakah nanti Bapak sesudah melakukan semacam penyelidikan secara singkat kesenian-kesenian Batak ini atau gondang Batak ini akan kembali ke Jerman lagi, atau apakah sudah ada niat untuk menetap kembali di tanah air? Resminya saya harus kembali lagi ke Jerman sebab barang-barang saya di sana, dan juga penelitian ini barangkali lebih lekas dilakukan di sana. Tetapi kedatangan saya ke Indonesia ini juga sudah tentu saya pergunakan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan hak saya, dan bila itu nanti sudah dijumpai, sudah tentu saya ingin bekerja di tanah air sendiri. Baiklah Pak, sesudah memperoleh gelar doktor filsafat dalam lapang musik ini sudah beberapa tahun kami rasa. Sekarang di Berlin atau di Jerman apa tugas Bapak? Sesudah saya selesai dengan pelajaran saya kebetulan mendapat tugas untuk menyelidiki pustaha-pustaha Batak yang ada tersebar di seluruh Jerman Barat. Jadi pustaha-pustaha Batak itu huruf-huruf Batak, tulisan orang-orang tua dulu dalam kulit kayu. Itu banyak sekarang di Jerman Barat, dan saya mempelajarinya selama ini dan mengeluarkan juga buku tentang itu dalam bahasa Jerman. Kemudian juga kami ingin menanyakan, apakah selama jangka waktu tiba kembali di tanah air ini yang begitu singkat atau tidak begitu, belum begitu lama, Bapak sempat juga mengadakan semacam penilaian terhadap perkembangan seni musik kita di tanah air sekarang ini, dan bagaimana kalau ada penilaian Bapak itu, bagaimana kira-kira pendapat Bapak? Sudah tentu selama ini juga di luar negeri sedapat mungkin saya mengikuti perkembangan seni musik dan kesenian umumnya di tanah air. Tetapi biarpun bagaimana kedatangan saya ke Indonesia, tentunya juga saya ingin melihat bagaimana perkembangan itu dari dekat. Jadi memberi penilaian yang kira-kira kuat belumlah dapat dari saya. Hanya dalam waktu yang singkat ini memang saya mendapat kesan bahwa aliran-aliran luar negeri yang merupakan musik-musik populer rupanya mempunyai peranan yang penting di negara kita, sehingga mungkin perkembangan musik yang asli atau usaha-usaha pencipta baru sedikit terkesamping. Apakah akhir-akhir ini Bapak masih sempat mencipta sesuatu lagu lagi? Selama saya di luar negeri itu belum pernah mencipta suatu lagu.
Sebab dulu juga waktu saya mencipta lagu seperti lagu Nusa Satu Bangsa itu, sebetulnya bukanlah ini karena ingin mencipta, tapi oleh karena didorong keadaan itu, melihat kebutuhannya di masyarakat, jadi kita terdorong untuk mengubah lagu-lagu itu. Dan itu dorongan ini tidak ada selama ini kita rasakan di luar negeri. Jadi dengan sendirinya selama ini tidak mungkin lagu-lagu lagi. Sebagai seorang sarjana atau doktor dalam lapang musik, menurut Bapak, apa hal yang penting yang perlu bagi kita di dalam mengembangkan atau katakanlah meningkatkan ataupun memelihara seni musik di negara kita ini? Yang penting pertama adalah secara umum dulu musik-musik kedaerahan kita kalau tidak bisa diperkembangkan, sebetulnya dipelihara. Sebab itu menurut saya penting buat penggubah Indonesia sekarang ini, kalau kita betul-betul mencari satu corak yang sesuai dengan pribadi Indonesia. Jadi di dalam sudah tentu kita tidak bisa menutup diri kepada perkembangan di dunia, tapi dalam mengikuti perkembangan di dunia jangan kita sampai kehilangan sifat kita, dan sifat kita ini bisa, dan corak kita ini bisa kita ketemukan di berbagai musik-musik daerah keaslian kita itu, yang di Jawa barangkali dengan gamelannya, yang di Sumatera ini dengan musik-musik kedaerahan di sini, begitu juga di daerah Sulawesi dan Kalimantan seluruhnya. Jadi, tapi bagaimanapun usaha ini sudah tentu mesti dipelopori oleh pemerintah kita. Sebab kalau kita biarkan saja begitu kepada usaha-usaha seniman kita, mungkin tidak mencapai hasil yang seperti yang kita kehendaki. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Liberty Manik. Dan saudara pendengar, sekian pula wawancara kami, agak singkat tentunya, dengan salah seorang sarjana doktor filsafat dalam lapang musik, seniman terkenal, yaitu Bapak Dr. Liberty Manik, sewaktu beliau berada di Medan dan berkunjung ke studio RRI Nusantara 3 Medan. Dan mudah-mudahan keterangan-keterangan yang kami peroleh dari seniman terkenal ini, pencipta lagu nasional, salah satu lagu nasional, yakni Satu Nusa Satu Bangsa, akan ada manfaatnya bagi kita sekalian, terutama tentu bagi mereka yang bergerak di lapangan seni musik. Saudara pendengar, sampai jumpa lain laporan, kami ucapkan terima kasih. Demikian Medan sehari-hari, beracara wawancara dengan Dr. Liberty Manik, reporter RRI Rinaldi.